Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video pembelajaran kimia, masih di bab 1, yaitu bab senyawa hidrokarbon. Pada video sebelumnya kita sudah mempelajari masalah definisi senyawa karbon yang isinya ada kekasan atom karbon, identifikasi senyawa karbon, dan sebagainya. Pada bagian ini kita akan masuk di bagian yang kedua, yaitu mengenai senyawa hidrokarbon, pengulungan hidrokarbon, yang meliputi golongan alkana, alkena, dan alkuna. Langsung saja kita masuk ke materinya. Senyawa hidrokarbon itu nanti dikelompokkan menjadi 3, ada alkana, ada alkena, ada alkuna, berdasarkan perbedaan jenis ikatannya. Kalau di dalam alkana, nanti antar atom karbonnya itu berikatan tunggal. Kalau di alkena nanti berikatan rangkap 2, sedangkan di alkuna nanti berikatan ganda 3. Perbedaan ikatan itu menyebabkan perbedaan jumlah atom hidrogennya. Jika dalam alkana, rumus umumnya CnH2n plus 2, artinya kalau C-nya ada 2, berarti hidrogennya 2 kali 2 ditambah 2, nanti ada 6, berarti rumusnya menjadi C2H6. Sedangkan kalau di dalam alkena, rumusnya menjadi Cn2n, artinya ada 2 atom hidrogen yang dibuang karena membentuk ikatan rangkap. Jika C-nya 2, hidrogennya berarti menjadi 4, rumusnya menjadi C2H4. Sedangkan di alkuna, ini nanti ada pembuangan atom hidrogen lagi untuk bentuk ikatan rangkap, sehingga rumus umumnya menjadi CnH2n-2. Jika C-nya 2, berarti hidrogennya 2 dikali 2 dikurangi 2 menjadi 2, berarti C2H2. Untuk detailnya tentang hidrokarbon, langsung kita lanjutkan. Yang pertama adalah alkana. Di bagian alkana yang kita pelajari ada 5, yaitu tata namanya, ada isomernya, ada sifat-sifatnya, ada pembuatan dan kegunaannya. Bagian yang pertama kita belajar masalah tata nama. Nah, untuk tata nama alkana itu nanti aturannya seperti ini. Cirinya alkana itu adalah rantainya antar atom C ikatannya tunggal. Untuk memberi nama, misalkan ada rantai semacam ini ya, nanti kita tentukan ada 2 bagian, yaitu ada rantai utama dan rantai cabang. Rantai utama itu adalah rantai atau susunan karbon yang paling panjang jumlahnya. Kalau kita hitung ini 1, 2, 3, 4 berarti panjang. 1, 2, 3, 4 juga panjang. 1, 2, 3, 4 sama panjang. Jadi nanti rantai utamanya adalah 4. Sedangkan yang di luar rantai utama ini yang seperti ini ya, ini dikenal sebagai cabang atau dikenal sebagai alkil. Untuk gambar ini, rantai utamanya 4. Rantai utamanya 4. Untuk penomoran juga ada ketentuannya. Untuk pemberian nomor itu bisa dari kiri, dari kanan. Tapi ketentuannya nanti cabang harus mendapatkan karbon yang paling kecil. Kalau dikasih nomor dari kiri, 1, 2. Berarti cabang dapat di nomor 2. Kalau dari kanan, 1, 2, 3. Cabang dapat di nomor 3. Jadi yang dipilih adalah penomoran dari sebelah kiri. Karena cabangnya mendapatkan nomor yang lebih kecil. Sehingga ini atom karbon pertama, kedua, ketiga, keempat. Ada cabang yang terikat. Cabangnya adalah metil. Untuk memberi namanya, itu dimulai dari nomor cabang dulu. Berarti nomor cabang ini ada nomor berapa? Dari nomor 2. Nama cabangnya adalah metil. Metil itu dari alkil. Alkil itu diambil dari alkana, diakhiri dengan kata il. CH3 ini berasal dari CH4. CH4 adalah metana dari golongan alkana di ananya ini. Kalau sebagai cabang, ananya diganti dengan il, berarti menjadi alkil. Awalnya metana, ana diganti dengan il menjadi metil. Sehingga namanya menjadi 2 metil. 2 itu ini, metil adalah ini. Butana itu diambil dari rantai utama karena jumlah atomnya ada 4. Sehingga gambar ini diberi nama 2 metil butana. Kemudian untuk alkana juga memiliki isomer. Isomernya itu ada isomer rangka. Isomer rangka itu perbedaan struktur rangkanya. Misalnya ini, ada atom C, jumlahnya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ini kita bentuk gambarnya, itu nanti bisa memberikan 3 gambar yang berbeda. Bisa berbentuk lurus, bisa berbentuk cabang seperti ini, cabangnya hanya 1, atau membentuk cabang yang jumlahnya ada 2. Ini namanya adalah pentana. Kalau ini berarti ini atom 1, 2, 3, 4, ada cabang di nomor 2, berarti 2 metil butana. Kalau ini rantai utamanya 3, ada cabang 1, ada cabang 2. Kalau cabangnya 2,
sama diawali dengan kata di nomor 2 sama ya, 12, ini juga 12 berarti namanya 22 dimetil propana. Jadi kesimpulannya untuk C5H12 itu memiliki 3 isomer rangka. Satu lurus, satu punya cabang ini, yang ketiga cabangnya ada 2. Sifat-sifat alkana. Untuk sifat fisikanya umumnya dia tidak larut di dalam air. Makin besar MR-nya, MR itu berarti berat molekul ya. Titik lelehnya, titik didihnya makin tinggi. Dalam jumlah atom C yang sama, semakin banyak jumlah cabang, semakin rendah titik didihnya. Biasanya yang C1 sampai C4 berwujud gas yang bisa digunakan di dalam LPG itu ada metana, etana, propana, dan butana. C5 sampai 17 berwujud cair, bensin dan sebagainya masuk sini. Kalau C ke 18 nanti berwujud padat, paling sedikit adalah lilin. Sedangkan sifat kimianya, dia sukar bereaksi dengan zat pengoksidasi atau pereduksi, berarti nggak reaktif ya dia ya, dan dapat bereaksi dengan oksigen melalui reaksi pembakaran. Karena alkana adalah zat yang mudah terbakar, berarti dia mudah bereaksi dengan oksigen. Pembuatan alkana, nah secara umum kalau alkana itu sumbernya dari minyak bumi. Tetapi kalau misalkan pas sumber minyak buminya habis, kita bisa mensintesisnya. Cara mensintesisnya ada 5 langkah ini. Yang pertama, menggunakan aluminium karbida dengan air. Dan nanti menghasilkan gas metana. Yang kedua, alkena dengan reaksi hidrogen. Dikenal sebagai reaksi adisi hidrogen. Alkena berubah menjadi alkana. Ada sintetis Wurtz, yaitu menggunakan logam natrium dari alkil halida. Nanti menghasilkan ini. Kalau alkil halidanya C-nya 1, nanti sebagai alkana C-nya menjadi 2. Makanya bergandeng. Yang keempat menggunakan sintesis Grignard. Ini menggunakan magnesium iodida. Nanti gitu ya. Ini reaksinya kompleks, nanti bisa dipelajari di tingkat lanjut. Yang kelima adalah sintesis Dumas. Sintesis Dumas ini bahan utamanya adalah natrium asetat dengan suatu basa kuat untuk menghasilkan metana. Kegunaan alkana. Nanti alkana itu umumnya digunakan sebagai bahan bakar, misalnya LPG. Bahan baku industri, biasanya untuk membuat plastik, pupuk, deterjen, dan sebagainya. Bisa juga dibuat menjadi pelumas. Pelumas ini didapatkan dari fraksi minyak bumi, yaitu bagian oli yang atom karbonnya di atas 100 rantai atom karbonnya. Itu untuk alkana. Sekarang kita masuk di golongan alguna dengan rumus umum CnH2n yang dipelajari juga sama. Ada 5, yaitu tata nama, isomer, sifat, hingga kegunaannya. Yang pertama untuk tata namanya dulu. Untuk tata nama alkena, itu sedikit berbeda dengan tata nama alkana. Kalau alkana, itu kan kemarin tidak memiliki ikatan rangkap, jadi namanya langsung ana biasa. Sedangkan untuk alkena, nanti punya ikatan rangkap. Nah, ikatan rangkap ini ditunjukkan di dalam tata namanya. Misalnya ini, ada rantai, C-nya ada 8 ini ya. Kalau kita bentuk, ada 2 bagian yang sama kayak kemarin, yaitu ada rantai utama, ada cabang. Rantai utamanya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang jadi catatan adalah ikatan rangkap ini wajib masuk di rantai utama. Walaupun misalkan ada rantai yang lebih panjang, misalkan gini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapi rantai terpanjang tidak boleh kita ngambil yang belok ke sini, tapi harus melibatkan yang rantai ada ikatan rangkapnya. Dan penomoran adalah terdekat dengan ikatan rangkap, sehingga nomor 1 wajib dari kanan. Padahal kalau dari sebelah kiri cabangnya kan lebih dekat, ini nomor 2. Tetapi kalau sudah punya ikatan rangkap, cabang ini di nomor 2 kan dulu, diabaikan dulu. Sehingga yang diprioritaskan adalah yang ikatan rangkap. Ini C1, ini C2. Ini ada cabang di nomor 4, ini cabang di nomor 5, sama-sama metil, berarti namanya 4,5 dimetil. Nah, yang penting adalah di sini, ikatan rangkap ada di ikatan berapa? Ini ada ikatan 1, ini ikatan kedua. Sehingga alkenanya ditunjukkan menjadi 2. Heksena. Heksena itu didapatkan dari atom karbonnya ada 6. Kalau alkana kan heksana. Karena dia punya ikatan rangkap, ananya diubah menjadi ena sehingga menjadi heksena. Begitu. Selain yang memiliki satu ikatan rangkap, alkena juga ada yang memiliki rangkapnya ada 2. Seperti ini ya.
Kalau ikatanya rangkap 2 itu termasuk golongan alkadiena. Nah, ini detailnya nanti di perkuliahan. Untuk sementara yang lebih penting adalah untuk tata nama alkena yang rantainya hanya satu ikatan rangkap seperti ini aja. Untuk isomer, kalau tadi hanya isomer rangka untuk alkana, kalau untuk alkena isomernya menjadi 3. Yang pertama adalah isomer posisi. Isomer posisi itu menunjukkan perbedaan posisi ikatan rangkap. Ini kancinya sama-sama 4. Ikatan rangkapnya bisa di sini, bisa di sini. Karena perbedaan posisi ikatan rangkap inilah yang dikenal sebagai isomer posisi. Ini di posisi 1, namanya menjadi 1 butena. Ini nomor 2 menjadi 2 butena. Perbedaannya nomor 1 dan nomor 2. Sedangkan yang kedua adalah isomer rangka. Kalau rangka mirip sekali dengan yang alkana, nggak ada perbedaan. Cuma posisi ikatan rangkapnya tidak boleh geser. Kalau ini di nomor 1, ini tetap di nomor 1. Itu wajib. Kalau nanti ini rangkapnya di nomor 1 terus dipindah di nomor 2, itu nggak boleh. Itu tidak termasuk isomer rangka. Ini namanya adalah 1 butena. Ini punya cabang, berarti rantai utamanya tinggal 3 propena. Rangkapnya di nomor 1, jadi 1 propena punya cabang di nomor 2, cabangnya metil. Berarti namanya 2 metil 1 propena. Yang ketiga adalah isomer geometri atau isomer ruang atau yang lebih umum dikenal sebagai isomer cis dan trans. Apa perbedaan cis dan trans? Perbedaannya di sini. Kalau kita lihat Cl, Cl, hidrogen, hidrogen ini juga sama. Ada Cl, ada Cl, ada hidrogen, ada hidrogen. Kalau atom yang diikat itu menghadap sama-sama ke atas misalnya atau sama-sama ke bawah, itu nanti dikenal sebagai isomer cis. Sedangkan kalau atom yang sama berseberangan posisinya, ini nanti dikenal sebagai isomer trans. Adanya cis dan trans ini nanti menyebabkan sifat kedua senyawa ini sangat berbeda, baik polaritasnya, titik didihnya, dan sebagainya. Sifat-sifat alkena tidak larut dalam air, mirip ya dengan alkana tadi. Semakin besar Mr, titik didih makin tinggi. Pada suhu kamar, ada yang gas, ada yang cair, ada yang padat, dan bersama. Sifat kimianya sama, bereaksi dengan oksigen, reaktif, lebih reaktif daripada alkana, dapat mengalami polimerisasi karena ada ikatan rangkap. Nanti kalau ikatan rangkapnya putus bergabung dengan sesama molekulnya, nanti membentuk polimer. Polimer dipelajari di kelas 12. Dapat dioksidasi dengan oksidator kuat, misalnya KMNO4 menghasilkan senyawa glikol. Glikol adalah polialkohol. Nanti di kelas 12 juga. Pembuatan alkena ini ada 4 caranya. Yang pertama adalah melalui pemanasan alkana. Ikatannya tunggal menjadi rangkap. Ini namanya reaksi eliminasi. Nanti kita detailkan di bagian selanjutnya. Mereaksikan monohaloalkana atau monosubstitusi pada haloalkana dengan basa kuat. Ini misalnya 2-klorobutana, ini di kelas 12 ya dapatnya. Awalnya ikatan rangkap, Cl-nya ditarik menjadi, awalnya ikatan tunggal, Cl-nya ditarik menjadi ikatan rangkap. Memanaskan alkohol, ini adalah golongan alkohol. Cirinya ada gugus OH-nya. Dengan suatu asam sulfat pekat, nanti bisa menghasilkan senyawa alkena. Atau eliminasi pada alkana. Nah ini itu sebenarnya mirip dengan yang ini reaksinya. Cuma mekanismenya ini melalui eliminasi langsung, kalau ini melalui pemanasan. Kegunaan alkena. Nah ini banyak kalau kegunaannya. Biasanya kegunaannya tidak bisa secara langsung, tapi dalam bentuk polimer, yaitu membentuk rantai dalam jumlah yang sangat besar. Umumnya ini ya, dipakai sebagai polimer, misalkan etilen glikol untuk menurunkan radiator, ini fungsi tambahnya kegunaannya. Begitu untuk tetoron. Inilah contoh-contoh alkena. Turunannya, ini bukan alkenanya langsung, tapi turunannya. PVC untuk membuat pipa, teflon. Teflon itu untuk apa? Untuk pelapis alat masak itu ya. Terus ada polietena, ini untuk plastik yang lumayan kuat. Itu untuk alkena. Bagian selanjutnya adalah alkuna. Untuk alkuna, kalau kita bisa memberi nama golongan alkena, pasti bisa memberi nama golongan alkuna. Karena sifat penamaannya itu sangat mirip, yaitu sangat dipengaruhi oleh posisi ikatan rangkapnya. Langsung kita masuk ya. Misalkan ini. Alkuna, ini C-nya ada 3, rangkapnya di sini. Pasti namanya 2 propuna. Kalau ini itu 2, 3, 4, di sini berarti 2 butuna. Kalau ada cabang sama aturannya kayak tadi juga.
ada bedanya. Jadi kalau anak-anak bisa beri nama yang alkena, yang alkuna pasti lancar. Isomer pada alkuna hanya isomer posisi dan rangka aja. Kalau ini C-nya ada 5, ikatan pertama, ikatan kedua, berarti ada isomer posisi. Sedangkan gambar ini dan ini, itu adalah isomer rangka. Karena rangkapnya sama-sama di nomor 1, coba ini rantainya 5, ini rantainya menjadi 4. Nah gitu ya, ada isomer posisi, ada isomer rangka. Sifatnya, alkuna rantai pendek gas, lebih panjang cair, padat, nah bersama semuanya. Kerabatannya kecil, tidak mudah larut dalam air. Titik di alkuna lebih tinggi daripada alkena. Karena apa? Ikatan rangkap 3 atau ganda 3 lebih kuat daripada ikatan rangkap 2. Jadi kalau kita bandingkan dengan jumlah atom yang sama, titik didih alkuna adalah lebih tinggi daripada alkena. Alkena lebih tinggi daripada alkana. Karena apa? Perbedaan ikatan tadi. Ikatan ganda 3 itu lebih kuat daripada ikatan rangkap 2. Ikatan rangkap 2 lebih kuat daripada ikatan tunggal. Sehingga untuk memutus ikatan itu diperlukan energi yang lebih tinggi. Untuk sifat kimianya, karena dia punya ikatan rangkap 3, berarti mudah mengalami pemutusan ikatan rangkap. Bisa menjadi alkena maupun menjadi alkana melalui reaksi adisi. Adisi itu pemutusan ikatan rangkap. Pembuatan alkuna itu bisa dibuat dari ini, eliminasi haloalkana, double haloalkana ya ini ya. Jadi dihaloalkana nama lainnya dengan suatu basa kuat. Nah, ini materi terkait dengan alkana, alkena, dan alkuna. Semoga bisa membantu dalam memahamkan materi tersebut. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.